Oke, sudah di-record. Selanjutnya saya akan share untuk materi pertemuan pertama ini ya. Saya akan share di share screen terlebih dahulu, baru nanti setelah selesai kelas ini akan saya share di grup. Apa bisa terlihat? Gimana? Tampilannya sudah bisa terlihat ya? Sudah, Iya. Ustaz. Nah, Sudah ya? Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal ya, kita di sini ikut di kelas Nahu Sorob. Artinya nanti saya yakin ya, kalau misalkan kita belajar Nahu Sorob, pasti kan tujuannya itu ke arah membaca kitab kuning atau membaca Arab Gundul atau keterampilan membaca. Karena secara umum di bahasa Arab itu ada yang disebut Maharatul Arba'ah atau 4 keterampilan dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, keterampilan apa saja? Di antaranya ada keterampilan membaca atau Maharatul Qiraah. Nah, itu adalah yang kita pelajari saat ini, yaitu di Nahwu dan Sorof. Kemudian ada Qiraatul kita Maharatul Kitabah, yaitu keterampilan menulis. Nah, ini nanti materinya seperti imla, kemudian khot dan lain-lain ya. Maharatul Kitabah, keterampilan dalam menulis bahasa Arab. Lalu ada juga Maharatul Istima, itu keterampilan mendengarkan ya. Mendengarkan orang Arab berbicara, bagaimana orang Arab melafalkan bahasa mereka, itu keterampilan istima, mendengarkan ya. Maharatul istima seperti ilmu aswat ya, ilmu tentang suara atau bunyi gitu. Lalu yang terakhir ada maharatul kalam ya, atau keterampilan berbicara, keterampilan percakapan. Ini saya menghadasah ya, dan di Santripedia ini sudah ada 2 keterampilan, pelatihan keterampilan membaca sama pelatihan keterampilan berbicara ya, kelas madrasah sama Nahu Sorob. Nah, itu sekilas untuk pengantar di keterampilan tadi ya. Sebetulnya kalau kita membicarakan keterampilan yang 4 tadi ya, masing-masing dari keterampilan yang 4 itu eh, ada cabang-cabangnya lagi. Nah, ini kita akan membicarakan terkait eh, apa namanya, pengantar ilmu bahasa Arab. Ini lebih luas lagi ya. Bisa dilihat di layar ya, bahwa bahasa Arab itu cabangnya ada 5, cabang ilmunya maksud saya itu. Ini secara umum ya. Kalau secara khusus itu ada lebih banyak lagi. Kayak yang tadi saya sampaikan kan, selain yang 5 di sini ada ilmu aswad, ya, kemudian ada ilmu khot, imla, ya, ilmu lugoh dan lain-lain. Sebetulnya ada banyak. Cuma kalau diumumkan ya, secara umumnya itu ada 5. Di antaranya yang paling dasar itu adalah nahwu sorof. Nah, di nahwu sorof inilah kita mempelajari keterampilan maharatul qiraah. Kemudian di balagoh itu adalah cara membentuk suatu kalimat yang indah ya. Selain membentuk, juga di balagoh itu adalah menyampaikan ya, menyampaikan kalimat itu sendiri dari kata balig ya, menyampaikan. Nah, maka itu sudah masuk di kalam, percakapan ya, sudah masuk di maharatul kalam. Kemudian mantik dan arud. Nah, itu sudah mencakup keseluruhan sebetulnya. Kalau di mantik arud itu eh, membacanya ada, kemudian mendengarkannya ada, kemudian apa, menulisnya juga ada ya. Sama apa yang belum tadi? Mendengarkan, membaca, menulis ya. Itu semuanya ada yang 4 tadi ya. Cuma karena kita di sini akan fokus di nahwu dan sorof, untuk balaghah, mantik, arud tidak akan kita bahas ya. Ini hanya pengantar secara umumnya saja, dan tentu akan memakan waktu sangat lama untuk mempelajari ilmu balaghah, mantik, arud ini. Sebetulnya nahwu sorof juga akan butuh waktu yang sangat lama ya, kalau ingin mempelajari sampai benar-benar ke akar-akarnya gitu. Makanya di sini kita akan coba menyampaikan materi nahwu sorof secara mudah, yang sekiranya umum gitu dan bisa dipraktekkan secara langsung ya di kitab kuningnya juga.
Oke, untuk pengantar ilmu bahasa Arab, ini tadi ada 5 ya. Nahwu, sorof, balaghah, mantik, arud. Nah, kemudian kita akan bahas tentang nahwu sorof ya. Yang pertama ada nahwu dulu. Ya, nahwu sorof itu adalah dua ilmu yang berbeda ya. Yang pertama, poin pertama itu nahwu dan sorof adalah dua ilmu yang berbeda. Kemudian yang kedua, nahwu itu apa namanya? Adalah ilmu yang khusus untuk mempelajari terkait jabatan kata ya, terkait jabatan kata. Maksudnya jabatan itu adalah kedudukan ya, kedudukan kata dalam kalimat dan harokat akhirnya. Itu yang dipelajari di nahwu. Bagaimana maksudnya nih? Ya, maksudnya kalau kita membahas nahwu, maka ketika kita membaca bahasa Arab ya, maka yang kita analisis ya, yang kita analisa itu adalah bagaimana kedudukan suatu kalimat itu dan bagaimana bentuk akhir dari suatu kalimat itu. Misalkan pada kalimat jaa zaidun rokiban, misalnya jaa zaidun rokiban. Maka ketika kita membahas nahwu, yang kita analisis adalah kedudukan lafadz zaidunnya ya, atau kedudukan jaa-nya ya. Kalau misalkan kita bahas yang jaa nih, ini kedudukan jaa sebagai apa atau jabatannya sebagai apa? Jabatan itu dilihatnya adalah dia terletak pada apa? Oh, ini jaa ini terletak sebelum kata zaidun, maka ini nama kedudukannya apa gitu. Nanti nama-nama kedudukan ini akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Jadi itu yang kita analisis di nahwu. Kemudian yang kita analisis juga adalah bagaimana perubahan harokat akhirnya. Jaa Zaidun misalkan. Nah, Zaidun ini harokat akhirnya itu adalah domah ya. Kenapa kok bisa domah gitu? Kenapa kok enggak Jaa Zaidan? Kenapa kok enggak Jaa Zaidin gitu misalkan? Kenapa harus Jaa Zaidun? Nah, itu di nahwu dijelaskan alasannya gitu. Jadi nahwu ini menjelaskan yang seperti itu, menjelaskan jabatan sama menjelaskan alasan mengapa kok akhir kalimat itu harus seperti ini gitu. Kenapa pada lafaz Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahi lafaz Allahnya itu dibaca kasroh misalkan. Kenapa enggak Bismillah atau Bismillahu gitu misalkan. Kenapa harus Bismillahi? Nah, nahwu yang bertugas untuk menjelaskan alasan tersebut. Nah, ini kemudian baik berubah i'rab atau tetap bina ya. Nanti di nahwu ya, di nahwu kita akan mempelajari mengenai kalimat yang bisa berubah dan kalimat yang tidak dapat berubah. Ya maksudnya gimana gitu. Karena dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab ya, semua kalimat dalam bahasa Arab itu ada yang memang bisa berubah si ujungnya itu, ada yang tidak bisa berubah gitu. Yang bisa berubah contohnya gimana? Kayak tadi ya, Zaidun. Jaa Zaidun. Nah, itu kan Zaidunnya ujungnya berharkat domah. Tapi dia bisa dikasih harkat fathah ketika apa? Ketika dia tidak didahului oleh jaa. Misalkan diganti dengan kalimat lain kayak roa itu. Kalau misalkan didahului roa itu, maka jangan roa itu Zaidun, tapi harus jadi roa itu Zaidan. Loh, kenapa kok bisa begitu? Karena ini nahwu. Ya, nanti dijelaskan di nahwu alasannya. Ya, ini hanya sebagai apa namanya pembukaan bahwa nahwu itu bisa merubah akhir dari suatu kalimat. Dengan nahwu kita bisa mengetahui perubahan akhir suatu kalimat. Gambarannya seperti itu. Itu adalah contoh kalimat yang i'rab ya, yang bisa berubah. Kalau yang nggak bisa berubah bagaimana? Ya karena di dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang memang dia itu tidak bisa berubah bagaimanapun posisinya dia berada gitu. Contohnya kayak lafad huwa misalkan. Huwa ya, huwa yang berarti dia laki-laki. Huwa itu kalau dibaca bagaimanapun dia tetap dibaca huwa. Tidak seperti Zaidun yang bisa sewaktu-waktu dibaca Zaidan dan Zaidin. Tidak seperti lapad alhamdu yang sewaktu-waktu bisa dibaca alhamda, seperti innal hamda gitu. Kemudian bilhamdi gitu. Itu kan ujungnya bisa berubah-ubah ya. Tapi kalau huwa
ya, huwa yang bermakna dia laki-laki itu tadi, dia tidak bisa dibaca hu ataupun hui gitu ya, karena dia memang kalimat yang bina atau tidak bisa berubah. Nanti istilahnya itu bukan bina, sebetulnya lebih tepatnya dikatakan mabni ya. Ada mu'rob yang bisa berubah tadi, kemudian ada yang mabni. Nanti ini kita akan dipelajari ya, akan kita pelajari ini. Nah, jadi ini nahu ini adalah ilmu yang mana dengan kaidah-kaidah nahu ini bisa diketahui bagaimana sih hukum akhir suatu kata dan bagaimana sih suatu apa keadaan kalimat dalam suatu jumlah gitu. Ini tadi contohnya ya, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini adalah contoh perubahan di ilmu nahu. Ya, kenapa dikatakan contoh perubahan di ilmu nahu? Karena yang paling identik dengan perubahan di nahu itu yang berubah hanya ujungnya saja. Ya, ini kan ujungnya saja yang berubah ya, dari domatain ke fathatain ke kasratain. Inilah nahu. Kemudian bagaimana dengan sorof? Ya, beda dengan nahu, bedanya sedikit sih, tapi masih sama-sama membahas perubahan bentuk. Masih sama-sama ilmu yang membahas perubahan bentuk. Kalau sorof, secara pengertian di sini ya, secara teks, ilmu yang membahas permasalahan bentuk suatu kalimat atau kata, baik tentang perubahan bentuk, penambahan huruf, susunan huruf yang membentuk kata. Nah, ilmu sorof tidak membahas i'rab atau baris di ujung kalimat atau kata. Maksudnya begini. Kalau tadi di nahwu itu adalah ilmu yang membahas bagaimana perubahan suatu akhir kalimat. Ya, perubahan suatu akhir kalimat itu nahwu. Kalau sorof itu membahas bagaimana perubahan bentuknya. Jadi bukan hanya akhirnya yang berubah, tapi keseluruhan bentuk katanya berubah. Itu sorof. Itu yang dipelajari di sorof. Contohnya apa? Hamida ke Ahmada, kemudian menjadi Muhammadun. Nah, ini adalah contoh perubahan di sorof. Ya, jadi sorof itu tidak hanya merubah ujungnya saja, tapi secara keseluruhan berubah. Dari Hamida ke Ahmada itu yang berubah apakah ujungnya saja? Tidak, di situ harokat hak berubah yang tadinya fathah jadi sukun. Kemudian ada penambahan huruf di sini jadi ada hamzahnya gitu kan. Kemudian dari Ahmada ke Muhammadun jelas ini ada tambahan huruf mim. Kemudian ada tambahan tasydid juga. Ini berubahnya secara total ya. Total dalam artian tidak hanya terjadi di akhir. Makanya ini nanti masuk ranah ilmu sorof. Dan kemudian ilmu sorof itu dia tidak membahas i'rab atau baris di ujung kalimat atau kata. Jadi kalau kita membahas sorof maka tidak ada itu istilah i'rab kayak di nahwu tadi kan. Kalau di nahwu ada yang namanya i'rab ya atau mu'rab. I'rab mu'rab itu sama ya. Mu'rab mabni. Kalau i'rab berarti bina. Nah, kalau di sorof itu nggak ada istilah mu'rab sama mabni, itu nggak ada. Jadi hanya ada di nahwu. Kalau sorof nanti ada pembahasan secara khususnya ya. Oke, sampai sini saya open ini dulu, open question atau uh, membuka pertanyaan buat teman-teman yang ingin bertanya nahwu dengan sorof ini. Bahkan barangkali ada yang mau ditanyakan dan belum paham. Apakah paham untuk nahwu dan sorof? Secara pengertian ya, secara pengertian umum. Dari Ibu Hartati, apa bisa dipahami? Insya Allah bisa. Oh ya, Ibu Hartati di MTS-nya mengajar pelajaran apa? Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Arab. Berarti sudah ini ya, kalau nahu sorof sudah apa namanya punya basic ya. Di Ngajarin nahu sorof juga nggak ke anak-anak kalau di MTS itu? Kalau di MTS saya itu untuk pelajaran khusus nahwu sorof itu
Eh, kalau yang sekarang tidak ada, kalau sebelumnya ada. Cuma kalau yang sekarang tidak ada untuk kurikulum untuk mata pelajaran Nahwu Arab. Adanya cuma bahasa Arab. Jadi mungkin yang diajarkan itu bahasa Arab secara umum ya mungkin. Iya nanti kayak diselip-selipin kayak tasrifnya gitu. Oh ya, ada tasrifnya juga ternyata ya berarti. Ada. Nah, ya terima kasih Bu Hartati atas sharingnya tadi. Nah, tadi itu tasrif ya. Kalau tasrif itu masuknya ke sorof nanti berarti. Jadi di nahwu itu nanti kita belajar eh, yang namanya itu ada kalimat. Ini kalau di nahwu ya. Kemudian di nahwu itu ada juga istilahnya tadi mu'arab dan mabni. Kemudian ada istilahnya kedudukan. Nah, itu di nahwu itu insya Allah nanti kita bahasnya yang seperti itu ya. Jadi di nahwu itu kita membahas kalimat, kita bahas mu'arab dan mabni, kita bahas kedudukan. Kalau di sorof kita belajarnya itu tadi tasrif, kemudian ada istilah sigot. Nanti insya Allah ini di pertemuan kedua atau ketiga ya kita bahas. Kemudian ada istilah wazan dan mauzun ya di sorof itu. Nah ini nanti apa namanya merupakan istilah-istilah yang akan muncul di kelas kita dan sangat harus dipahami ya untuk istilah-istilah tersebut. Karena eh, setiap kali kita nanti membaca kitab kuning ya, khususnya di Nahwu Shorof ini kan berkaitan dengan membaca kitab kuning ataupun membaca teks bahasa Arab ya, baik itu yang gundul ataupun yang ada harokatnya, pasti tidak lepas dari analisis tadi. Ya, kalau di Nahwu berarti kita menganalisis kalimat, menganalisis i'rab, menganalisis kedudukan. Kalau di Sorof kita menganalisis wazan mauzun, kita menganalisis sigot dan juga menganalisis tasrif. Tidak akan lepas dari itu. Ya mungkin ada pertanyaan lagi sebelum masuk ke latihan. Dari Kak Serdi, ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada, Ustaz. Cukup ya. Ya, Kak, insyaallah. Kak Rika, ada pertanyaan mungkin? Cukup Ustadz. Kak Aurora, Tidak ada Ustadz. Kak Dian? Insya Allah cukup Ustadz. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap mungkin untuk pengertian secara umum bisa dipahami ya. Ya, bisa lebih kerucutkan lagi kalau nahwu ya berarti kita melihat berubahnya hanya di akhir kata, kalau sorof berubahnya secara keseluruhan. Secara simpel bisa dikatakan begitu juga pun tidak masalah. Ini ada sedikit pelatihan juga ya. Ini merupakan materi dasar ya dari nahwu sorof. Ya, kita mengambilnya dari kitab Jurmiyah Imriti ya. Kalau untuk sorofnya itu tadi nahunya ya, Jurmiyah dan Imriti. Kalau sorofnya kita ngambil dari kitab Khailani sama Nadom Maksud ya. Dan beberapa tambahan dari Alfiyah, tapi kita ambil intisarinya yang sekiranya secara umum bisa dipahami oleh antum semua ya, untuk teman-teman secara keseluruhan ya, bagi yang awam-awam. Nah, ini ada latihan. Coba tentukan perubahan mana yang masuk dalam ranah ilmu nahwu dan mana perubahan yang masuk dalam ranah ilmu sorof ya. Jadi beda ya perubahan di nahwu dan di sorof itu. Jadi teman-teman hanya cukup menebak ini perubahan dari ini ke ini masuknya sorof atau nahwu gitu. Dari Karika dulu ya. Saya ingin coba tes. Kalau dari kata sobahun berubah jadi sobahan itu masuk ranah apa? Nahwu apa sorof? Nahwu Kak. Nah, Kenapa nahwu? Karena di akhir kalimat perubahannya, yaitu terletak yang pertama itu hun, dan yang kedua itu han, berubah menjadi han. Ya, betul ya. Jadi seperti itu.
Oh ya, dan ada satu poin juga yang mungkin ini bisa jadi clue ya. Kalau perubahan di nahwu itu dia tidak menyebabkan perubahan makna. Jadi kalau sobahun ke sobahan artinya tetap sama gitu. Artinya waktu subuh atau pagi ya. Maknanya tidak berubah. Tapi kalau di sorof nanti tuh berubahnya itu menyebabkan berubah pada makna. Lanjut, masih Karika ya. Nasoro ke unsur itu perubahan apa? Gimana, Kak? Yang kedua, Eh, oh Nasoro ya yang kedua. ke unsur Sorof. sorof. Kenapa Ya, sorof? karena itu secara keseluruhannya berubah dari Nasoro menjadi unsur. Nasoro artinya tahu nggak? Tidak, apa itu, Ustaz? Soalnya kalau di bahasa Arab saya belum belum memahami karena ini Oke, mau belajar. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Nasoro unsur sudah betul ya. Itu adalah perubahan di sorof. Ya. Dan perubahan di sorof menyebabkan perubahan pada makna. Kalau Nasoro itu artinya itu telah menolong. Ya ada kata telahnya ya. Meskipun mungkin kalau nanti di teks atau diterjemah bebas itu tidak selalu diartikan telah gitu. Tapi pada hakikatnya kejadian menolong ini telah terjadi gitu. Kata apa namanya? Kata lalu atau masa lalu atau kata kerja yang terjadi di masa lalu. Ini nanti teman-teman ini disebutnya istilahnya fi'il madi, fi'lun madi. Sebuah kata kerja yang memang menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan. Nasoro telah menolong berarti misalkan kita mengatakan Nasoro Zaidun, Nasoro Zaidun Amron, Zaid menolong Amar misalkan. Meskipun kita tidak mengartikan Zaid telah menolong Amar, kita hanya artikan Zaid menolong Amar, tapi menolongnya itu sudah terjadi gitu, tidak sedang atau akan. Kemudian kalau unsur apa artinya? Ya masih sama sebetulnya, ada kata tolongnya, ada kata tolong ya. Tapi kalau unsur itu maknanya tolonglah. Jadi berbeda ya. Kalau nasoro telah menolong, kalau unsur tolonglah. Jadi ada perbedaan ya. Meskipun sama-sama ada kata tolong, tapi maknanya sudah beda. Kalau yang unsur itu kan tolonglah memerintah gitu. Kalau nasoro telah menolong itu ya pernyataan gitu, lebih ke arah sananya. Lanjut ke Dian. Sogiruna berubah menjadi sogirina. Sorof Sorof, kenapa sorof? karena keseluruhannya berbeda. Oke, ini mungkin agak lain ya, agak lain dari yang lain. Jadi kalau sogiruna atau sogirina itu kita harus tahu dulu bagaimana asal dari sebuah kalimat. Pokoknya kalau suatu kalimat berakhiran waw dan nun atau berakhiran ya dan nun, kan di bahasa Arab pasti teman-teman sering tuh membaca ataupun melihat kalau dalam bahasa Arab itu banyak sekali kalimat yang diakhiri waw nun sama ya nun. Kayak apa namanya? Minal muslimin. Kemudian fawailul lil musallin gitu kan. Terus ada al muslimun, al mu'minun, ya, apalagi misalkan kitabun, kitabin, ya, pokoknya kalimat yang diakhiri waw dan nun kemudian ya dan nun itu namanya ya ada istilahnya. Kalau kalimatnya diakhiri waw dan nun atau ya dan nun itu istilahnya adalah jamak mudzakkar salim. Artinya apa? Waw dan nun atau ya dan nun itu bukanlah bagian daripada kalimat. Yang ingin saya katakan adalah lafadz sogiruna berubah ke lafadz sogirina itu adalah perubahan di nahwu. Karena apa? Waw dan nun, iya dan nun itu terletak di akhir. Ya.
Jadi waw dan nun dari waw berubah ke iya itu termasuk perubahan di ilmu nahwu karena terletak di akhir. Kenapa kok di akhir? Karena sogiruna itu asalnya katanya sogirun. Ro lah yang menjadi akhir dari lafaz tersebut, bukan nun. Ya, bukan nun. Misalkan kata muslimuna, ya, huruf akhirnya apa? Bukan nun, tapi mim dari kata muslimun. Ya, seperti itu. Jadi waw dan nun atau ya dan nun itu hanyalah tambahan. Tambahan untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah tadi jamak muzakkar salim. Gimana Pak, bisa dipahami? Dian, bisa ya? Jadi setiap kalimat yang berakhiran waw dan nun atau ya dan nun itu apa namanya? Namanya jamak muzakkar salim. Dan huruf akhirnya bukanlah nun. Ya, huruf akhirnya bukanlah nun, tapi itu tadi sebelum huruf wawnya atau sebelum huruf ya-nya itu alhamdulillahirabbil alamin. Kan alamin. Asalnya kan dari kata alam. Alam ya, dari kata alam. Mimnya yang akhir bukan nunnya. Seperti itu. Lanjut, masih kemudian yaf'uluna, kemudian ada yaf'ulu. Sebelumnya ini dulu ya, artinya dulu tadi. Sogiruna dan sogirina maknanya sama karena ini perubahan di nahwu tidak menyebabkan perubahan makna. Maknanya itu orang-orang yang kecil, baik sogiruna atau sogirina maknanya sama. Kemudian yaf'uluna ke yaf'ulu ini juga agak beda sih ya, karena ini di sini ada pembuangan huruf. Huruf nun dibuang menjadi yaf'ulu. Ini di nahwu ada istilahnya hadfu nun. Jadi ini masuk di ranah ilmu nahwu ya. Jadi berbalik dengan sorof, kalau sorof itu tadi itu adalah penambahan huruf, sedangkan nahwu ada pembuangan huruf ya. Pokoknya pembuangan huruf itu masuk di nahwu, sedangkan kalau penambahan huruf itu di sorof. Ini aja kemudian qatilun menjadi maktulun, perubahan nahwu apa sorof? Sorof. Oke, kali ini betul ya. Kenapa kok perubahan sorof? Berbeda hurufnya, Ustaz. Ya, jelas ya, berbeda hurufnya. Qatilun diawali kof, maktulun diawali mim, jelas beda. Ya, maka ini ranahnya sorof, berarti kita bahas sorof. Dan kalau kita membicarakan nahu dan sorof ya, kalau kita bahas nahu pertanyaannya pasti bakal berbeda. Kalau sorof, kita bahas sorof pertanyaannya pun jelas akan berbeda. Ketika kita membicarakan qatilun dalam ranah ilmu nahwu, maka yang akan ditanyakan atau yang jadi pertanyaan adalah qatilun itu kalimat apa? Qatilun itu i'rabnya apa? Qatilun itu kedudukannya apa? Itu kalau kita bahasnya dalam ranah ilmu nahwu. Tapi kalau dalam ranah ilmu sorof, maka yang akan kita tanyakan, yang akan kita analisis adalah qatilun itu ikut wazan apa? Qatilun itu sigotnya apa? Qatilun itu tasrifnya bagaimana? Ya, jadi beda pembahasannya ya, nahwu dan sorof itu. Kemudian qatilun maktulun bagaimana nih maknanya? Kalau qatilun itu bermakna pembunuh, ya, orang yang membunuh berarti pelaku kan. Sedangkan kalau maktulun itu adalah orang yang dibunuh atau korbannya gitu. Jadi maknanya beda jauh ini antara pelaku dan korban, beda jauh. Jadi tidak boleh maknanya diserupakan itu. Qatilun pembunuh, maktulun pembunuh. Ya gimana ini? Jadi beda maknanya ya. Oke, kemudian terima kasih. Selanjutnya Ibu Hartati dari Basyirun ke Basyirin. Nah, ini nahwu apa? Sorof.
Bu Hartati, ada? Kita ada waktu 15 menit lagi ya. 1 jam tiap pertemuan. Halo Bu, ini suara saya kedengaran teman-teman? Dengeran. Oh, kedengaran. Takutnya mic saya yang bermasalah tadi. Ya mungkin Ibu Hartati sedang tidak di tempat. Selanjutnya ini dulu, Kak Aurora. Ada Aurora? Ya, Nih, yang Basyirun berubah menjadi Basyirin. Masuk ranah sorof apa nahu? nahu. Apa? Nahu, Kak. Oh, itu. Kenapa alasannya nahu? Karena perbedaannya di akhir. Perbedaannya hanya di akhir ya. Yang lainnya tetap sama dari segi huruf dan harokatnya. Lanjut, yang keduanya yadribu ke yadrib. Nahu apa sorof? Sorof. Kenapa sorof? Dari fi'il mudhari ke fi'il amr. Apakah benar? Yang mana yang fil amr? Yadrib. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Eh, Yadribu, yadrib. Apakah yadrib fi'il amr? iya. Coba diulik lagi. Fi'il amr yadribu itu bagaimana? Oh, Gimana? oh, dari fi'il mudhari ke fi'il madi. Fi'il madi yadribu apa? Kalau kalau Kak Aurora tahu kira-kira fi'il madi yadribu apa? Dari kata apa? Gak apa-apa, kita belajar diskusi aja. Asal kata yadrib itu dari doroba yadribu kan. Iya, betul. Terus fi'il madinya yadrib. Fi'il amrnya Cara mentasrifnya bagaimana Kak Aurora? Doroba yadribu, dorban wa madroban. doroba yadribu, doroban madroban, Lalu bahwa doribun bahwa doribun, wazaka wazaka madriban, wazaka madrubun. wazaka madrubun, idrib. Nah, idrib itu kan fil amarnya idrib ya, bukan yadrib. Ya. Jadi yadribu dengan yadrib itu masih sama-sama fil mudhari. Ya, karena apa? Diawali huruf ya. Ya, jadi kalau teman-teman tahu dan ingin tahu, ya di sini dalam kata yadribu dan yadrib itu dinamakan ya mudharaah atau huruf mudharaah. Apa itu huruf mudharaah? Yaitu huruf yang menjadi tanda bahwa kalimat tersebut adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Ada 4 ya huruf mudharaah itu. Ya, nun, hamzah sama ta. Kalau ketemu kalimat yadribu atau adribu, nadribu, tadribu, maka itu adalah fi'il mudhari. Ya, yadrib bukan fi'il amar gitu. Dan ini yadribu ke yadrib bisa dilihat bahwa di sini yang berubah itu hanya akhirnya saja. Iya-nya tetap sama berharokat fathah, kemudian dodnya sama berharokat sukun, ro-nya sama berharokat kasroh. Nah, tinggal ba-nya saja ini yang berubah ujungnya. Maka ini nahwa apa sorof? Aurora. Sorof. Nahu ya, nahu ya. Jadi masih sama-sama fi'il mudhari gitu. Jadi nanti ini masuknya nahu karena yang pertama perubahan terjadi di akhir, kemudian tidak ada perubahan pada makna. Kalau misalkan tadi dari kotilun ke maktulun kan itu jelas sorof ya.
Karena kalau kita dilihat dari segi posisi kalimat huruf-huruf yang berubah itu jelas. Kemudian dari segi tasrif pun jelas berbeda ya. Qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan fahuwa qatilun wa zaka maqtulun. Kalau qatilun itu kan isim fa'il, nama sigotnya. Nanti teman-teman juga akan belajar kok nama-nama sigot. Kalau maqtulun nama sigotnya isim maf'ul, ya kan? Nah, kalau yadribu dan yadrib itu nama sigotnya sama-sama fi'il mudhari keduanya. Lalu apa yang menyebabkan satu bisa dibaca yadribu, satunya bisa dibaca yadrib? Itu nanti tergantung kedudukannya. Dan kedudukan itu ada dalam ranah ilmu nahwu. Karena tadi, seperti yang saya katakan, di nahwu kita membahas yang pertama kalimat. Yang kedua kita membahas i'rabnya. Yang ketiga baru kita membahas kedudukannya. Nah, Aurora, apa bisa dipahami? Apa masih bingung? Sudah paham tuh Ustaz. Allah ya. Oh ya, Ibu Hartati nanti habis ke Aurora ya. Oke ya. Ya, ini kita sedang coba tes ya untuk membedakan antara perubahan di nahwu dan di sorof. Jadi kan basyirun ke basyirin adalah perubahan di nahwu karena yang berubah hanya akhirnya. Qatilun ke maktulun itu perubahan di ilmu sorof karena yang berubah keseluruhannya. Mungkin Ibu Hartati dari kitabun ke kutubun kira-kira ini masuk ranah sorof apa nahwu? Dilihat dari Sorof. perubahannya. Kenapa? Sorof. Kitabun itu artinya buku yang memiliki jamak, ya ini kutubun artinya buku-buku, jadi ini pas sorof. Iya, betul sekali. Ada dua alasan. Pokoknya semuanya perubahan itu kalau kita membahasnya ada dua alasan. Yang pertama, dari segi kalimatnya dia berubah atau tidak berubah ya secara keseluruhan gitu maksudnya. Kalau berubah secara keseluruhan berarti sorof, kalau tidak berubah secara keseluruhan alias hanya akhirnya saja yang berubah, maka itu nahwu. Kemudian yang kedua dilihat dari maknanya. Kalau maknanya sama ya, yadribu sama yadrib itu maknanya sama-sama memukul gitu. Betul. Ya, kalau kitabun ke kutubun itu maknanya beda kan. Kitabun buku tapi maknanya satu ya, satu buku. Kalau kutubun itu buku tapi banyak ya, jamak. Jamak. Ya. Seperti yang dikatakan Ibu Hartati tadi. Maknanya jamak. Satu lagi Bu Hartati yang ko imani ke ko imaini ini perubahan nahwu apa sorof? Sorof. Kenapa sorof? Ko imani tasrifnya ini apa? Ya. Domir apa ini? Ko imani. Oke. Nah. Domir huma bukan Ustaz? Ya betul. Ko imani domir huma atau istilahnya tasniyah berdua. Terus ko imaini? Ko imani Apakah bukan domir huma kalau ko imaini ini? domir hia bukan? Bukan ya. Kalau dia ko imatun ya, marbutoh perempuan. Sama-sama. Tapi ini ya. Sudah apa menyerah? Gimana? Ko ima ini domirnya apa itu? Ko imani sama ko ima ini sebetulnya domirnya sama-sama huma ya. Menunjukkan Iya, dua. iya. Yang laki satu perempuan. Nah, karena sama ya maka ya dia masuknya di nahwu. Nahwu. Bukan sorof gitu ya. Dari segi makna itu masih sama-sama. Artinya tahu Ibu, ko imani artinya apa? Ko ima ini. Berdiri. Ya, berdiri. Ya. Orang yang berdiri. Tapi karena ini domirnya huma ya yang dikatakan Ibu tadi yang menunjukkan dua orang, maka yang dimaksud orang yang berdiri ini adalah dua orang. Jadi bisa diterjemahkan dua orang yang berdiri.
Qaima ini sama artinya, dua orang yang berdiri juga. Kenapa kok bisa berubah dari alif ke iya gitu? Karena berbeda kedudukan. Berarti masuk di ilmu nahwu. Loh Ustadz, katanya kalau nahwu itu kan yang berubah hanya ujungnya gitu kan. Ini ujungnya yang berubah. Dari mana kita tahu kalau alif sama iya ini adalah ujung suatu kalimat? Kita kembali ke pembahasan tadi ya, kayak muslimun, mukminun, ya, kemudian apa namanya, musallin, gitu kan. Kalimat-kalimat yang memang diujungi waw nun atau ya nun. Nah, maka kalimat yang diakhiri alif dan nun sama ya dan nun model gini juga sama ketentuannya ya. Qaimani kan dari kata qaimun ya. Betul, dari kata qaimun. Contohnya taruhlah muslimani, kan asalnya muslimun gitu. Maka yang jadi huruf akhir itu ya bukan nunnya tapi mimnya itu. Mukminun, kemudian kita sandingkan dengan kalimat mukminani. Mukminani, maka yang jadi huruf akhirnya itu adalah nun yang awalnya, bukan nun yang akhir. Mukminun, mukminun, mukminani, qaimun, qaimani. Nah, maka mimnya yang jadi huruf akhir, maka alif ini terletak di akhir. Ini namanya isim tasniyah istilahnya. Ya, bedanya kalau jama mudzakkar salim itu diakhiri ya dan nun sama waw dan nun. Kalau tasniyah diakhiri alif dan nun sama ya dan nun. Ada yang sama gitu. Bedanya kalau isim tasniyah yang diakhiri ya dan nun itu sebelumnya di kasroh jadi qaimaini. Kalau yang jama mudzakkar salim kan sebelum ya-nya kasroh ya. Muslimin, mukminin, musallin, muharrin, ya, Muhammad, bukan Muhammad bin apa namanya, Ghazaliin, ya, Kitabin, Bashirin, pokoknya yang diakhiri ya dan nun jama mudzakkar salim pasti ujungnya di kasroh gitu. Sebelum ya-nya tuh di kasroh. Apa bisa dipahami, Ibu Tati? Insya Allah fahimnya. Insya Allah ya. Kak Serdi sudah saya tanya belum ya Kak Serdi? Halo Kak Serdi, apa Ya, Ustaz. belum ya? Belum saya tanya. Belum. Belum. Qaimun, qaimuna. Nah, ini masuk sorof atau nahwu ini? Masuk di nahu, Ustaz. Kenapa di nahwu? Karena tasrifnya itu di waw sukun. Apa Jadi, i'rabnya wawnya. kalau secara teks memang betul ya, ada di waw perubahannya. Tapi kita harus lihat padanannya. Qaimun dia mempunyai sesuatu yang berubah apa enggak gitu. Maksudnya ini kalau yang di ini nih, yang qaima ini kan jelas dari alif berubah ke ya. Terus dikata sogiruna ke sogirina dari waw berubah ke ya gitu kan. Nah, kalau qaimun ke qaimuna ini dari apa berubah ke waw gitu. Dari apa kan enggak ada ya. Maksudnya enggak dari qaimani ke qaimuna, enggak kayak gitu kan. Nah, maka sebetulnya ini masuknya Tasrif ya. ranah ilmu sorof gitu ya. Saraf. Nah, ya sorof apa sorof dilihat dari maknanya berbeda. Kalau qaimun orang yang berdiri tapi cuma satu orang. Kalau qaimuna orang yang berdiri tapi banyakan. Jadi maknanya berbeda. Meskipun sama-sama orang yang berdiri tapi jumlah orangnya itu beda, jumlah pelakunya itu beda, atau yang dikatakan Ibu Hartati tadi domirnya itu beda. Kalau qaimun domirnya apa? Muzakkar ya, huwa. Ya bisa huwa, bisa anta. Kalau qaimuna itu domirnya jamak yang bermakna banyak, bisa hum, bisa antum. Itu.
Tapi gak apa-apa. Insya Allah saya paham kenapa Kak Serdi menjawab ini nahu ya, karena melihat dari akhirnya itu ya. Cuma kadang harus teliti di beberapa kalimat itu ya. Masih Kak Serdi ya. Nazala jadi munazzalun. Ini sorof apa nahu ya? Ini jelas nih. Sorof. Ya, sorof. Ini ada Kak Ahmad Suhadi baru bergabung ya kayaknya. Nazala Ahmad. itu afwan Ustaz, munazzalun itu masdar dari nazalah. Masdar apa bukan? Munazzalun itu sigotnya ya. Sigotnya bukan masdar ya, tapi Bukan dia masdar. adalah isim maf'ul. Dan fi'il madinya bukan dari kata nazala ini ya, tapi nazzala yang pakai tasdid itu. Karena kan di Iya, sini iya, iya. munazzalunnya juga pakai tasdid. Ya, mungkin tahu tasrifnya nazzala yunazzilu tanzilan tanzilatan inzalan ya. Nazzalan Oh, iya, iya. munazzalan bahwa munazzilun wa dzaka munazzalun. Wa dzaka munazzalun yang bermakna yang diturunkan, munazzalun. Eh, Tadi Kak Ahmad Suhadi ini baru bergabung. Halo Kak Ahmad. Ya Ustaz, apa Ustaz? Aisyah. Baru bergabung. Nah, nggak Bas. Tidak apa-apa. Mungkin tadi teman-teman yang lain sudah memperkenalkan diri ya. Mungkin biar saya kenal juga dengan antum, Kak Ahmad Suhadi bisa memperkenalkan nama lengkap, nama panggilan, terus alamat, tinggal di mana, terus kalau pernah mondok di mana gitu. Ya, monggo Kak Ahmad. Naam Ustaz, atarifu Ismi Ahmad Suhadi, biasa dipanggil Hadi, askunu fi Jakarta Syarqiyah, di Jakarta. lubang buaya Cipayung. Dulu pernah mondok. Dulu pernah mondok Ustaz di Pondok Gede. Pondoknya namanya Pondok Gede Ustaz. Berapa Enggak lama? Ustaz, bercanda Ustaz, namanya alamat Pondok Gede Ustaz. Saya tinggal di Pondok Gede, pernah tinggal di Oh, nama Pondok alamatnya Gede. ya. Iya. Pondok Belum Gede. pernah mondok Ustaz. Pernah belajar nahwu sorof sebelumnya, Mas Hadi ini? Ya. Cuma dengerin Ustaz, Dengerin. jurumnya. Iya. Kira-kira apa nih? Kenapa tertarik belajar nahwu sorof? Karena kalau di bahasa Inggris kan grammar Ustaz. Jadi kayaknya perlu Ya, grammar. untuk perubahan kata. Kan kalau nahwu kan tentang perubahan kata di belakang. Terus kalau perubahan ininya di sorof, ya kan jadi kata. Misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'ilun gitu kan. Nah, itu pengen tahu wazan-wazannya, penggunaannya gimana. Oke, paham. Apa namanya? Saya mau bertanya lagi apa? Lupa. Tadi sempat menyimak ya beberapa saat gitu ya. Menyimak tadi tentang perubahan dari mufradat ke jamak itu kan, yang seperti di gambar. Nanti tayang ulangnya bisa dilihat di YouTube ya, Kak Ahmad. Kak Nah, Hadi ya, Mas Hadi. Saya panggilnya Mas apa Kak nih? Enaknya gimana? terserah. Ya, gimana Ibu? Ibu Tati mau bilang sesuatu kah? Ya, kita lanjut ya. Ini satu lagi ada Mas Hadi belum. Ya, ini kita waktunya bentar lagi. Ya, Mas Hadi, tadi nazala munazalun sudah. Fataha ke fatahu. Ini ranah ilmu nahwu apa sorof? Perubahannya di nahwu apa sorof? Dan saya enaknya panggil Mas Hadi ya. Soalnya ada teman saya juga di Malang, saya sering panggilnya Mas Hadi.
lebih enak Oh iya, begitu. saya keturunan Timur Tengah juga, Ustaz. Iya Kak. Iya, keturunan Timur Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ayo, ayo monggo Mas Hadi. Iya. Gak enak kebanyakan ngobrol nanti ya. Oh iya, fataha fatahu nahu ya, Ustaz. Bukan. Oh, di sorof di belakangnya. Ya, Di sorof. belakangnya. Ini kan pokoknya yang paling utama itu kalau misalkan dia menyebabkan perubahan makna maka dia sorof, kalau dia tidak menyebabkan perubahan makna maka dia nahu. Secara makna meskipun memang sama-sama membuka tapi kan apa namanya jumlah pelakunya berbeda di sini kan. Makna jumlah pelakunya itu berbeda. Kalau fathah satu kan, satu orang. Kalau fatahu itu banyak ya. Fataha dia telah membuka, fatahu mereka telah membuka. Jadi kalau menyebabkan perubahan makna sorof berarti. Satu lagi Mas Hadi. Oh, jadi intinya di makna ya, Ustaz ya. Oh ya di makna. Ya, jadi meskipun terkadang apa namanya ada kesamaan gitu. Kalau dari fathah ke fatahu itu terkesan kan perubahannya hanya di akhir gitu kan. Tapi di beberapa kalimat itu ada yang apa namanya cara mengetahuinya itu dengan melihat maknanya gitu biar tidak terkecoh. Yastakimani, yastakima. Nah ini berarti kasus yang terjadi pada kalimat ini adalah pembuangan huruf. Huruf Berarti nun. masuknya ya pembuangan huruf nun. Berarti masuknya apa? Di nahu. Di nahu ya. Pembuangan nun atau hadfu nun itu ada di nahu ya, di apa namanya? Di sorof itu nggak ada istilah hadfu nun nanti. Kalau penambahan huruf baru itu nanti masuk di sorof. Kayak misalkan penambahan huruf dari karoma jadi akroma gitu. Kan ditambahi hamzah, maka itu sorof. Sepertinya Mas Hadi sudah agak bisa ya, bisa menangkap. Jurmianya sudah tamat, Mas Hadi. Juruma cuma dengerin doang, Ustaz. Dengerin. Oke, sejauh ini dari teman-teman semua apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Waktu sudah menunjukkan 8.43. Insya Allah kita tiap pertemuan patokan durasinya 1 jam, tapi mungkin bisa lebih, tidak masalah gitu. Pada pertanyaan sebelum kita akhiri? Mungkin untuk kesimpulannya di pertemuan pertama ini kita hanya perlu memahami bagaimana perubahan di nahu dan bagaimana perubahan di sorof itu saja ya. Kalau di nahu kan dia perubahannya hanya terjadi di akhir sama dia itu tidak menyebabkan perubahan makna. Kalau perubahan di sorof dia itu perubahan kalimatnya tidak hanya terjadi di akhir dalam artian menyebabkan perubahan pada seluruh bentuk kalimat dan menyebabkan perubahan pada maknanya pula. Ya intinya seperti itu yang kita bahas di pertemuan pertama ini. Apakah ada pertanyaan? Maaf Sudah? ya Ustadz. Oke, kalau sudah cukup mungkin bisa kita akhiri ya. Nah, nanti insya Allah Ya, kita Ustaz. lanjut pertemuan. Kak Serdi, apa ada yang mau disampaikan? Sementara cukup, Ustaz. Oke, cukup sebentar ya. Ustadz, kamu umroh. Ya, gimana? Kamu umroh. Kurang kedengar tadi saya. Apa gimana? Oh, kam umruka, Ustaz. Berapa Kamu umur? umroh. Masya Allah. Umur Amri berapa berarti ya? Kelahiran 2003. 20 ya. 20 tahun. Ya, insya Allah 20 tahun. Semoga apa namanya ya? Semoga dari sini juga kita sama-sama belajar intinya ya. Ada pertanyaan lain mungkin tentang Ana, tentang diri saya? Ya mungkin untuk pertanyaan pribadi bisa japri saja ya. Ya. Kita Japri, Ustaz. fokuskan pelajaran materi di sini. Oke. Nah, Ustaz. Nah, syukran ala ihtimamikum. Afwan bila ada kesalahan ya. Akhirul kalam, semoga pertemuan ini ada manfaatnya untuk kita semua ya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo bisa meninggalkan room meeting ini ya. Nah, jazakallah Ustaz.